Sahabat Kompas.com, kita balik lagi ke Sporty, Timnas Indonesia ya. Dua pertandingan melawan Libya. Kita harus mengakui keunggulan Libya, tim peringkat 120 dunia. Pertandingan pertama kita kalah 0-4 ya. Pertandingan pertama nggak dihitung poin FIFA dan juga Coach Shin memakai laga untuk memakai semua pemainnya untuk melihat kesiapan fisik. Tapi di pertandingan kedua kemarin pada hari Jumat 5 Januari Garuda harus mengakui keunggulan Libya 2-1. 와서 이제까지 체력 훈련하면서 팀 전술을 하지 못했지만 하루 정도 하고 오늘 우리가 이라크전 대비해서 포메이션을 사용했는데 전반적으로 우리 선수들 열심히 해줬고 오늘 경기에는 뭐 스코어를 떠나서 경기 내용은 만족하고 있죠. Memang selama di Turki ya, kita sudah latihan fisik ya, tanpa bisa latihan taktik. Memang satu hari sebelum pertandingan aja latihan taktik sebentar. Memang antisipasi pertandingan melawan Irak dan coach menggunakan formasinya dan pada bekerja keras semuanya. Di luar skor, coach ya lumayan puas atas performa pertandingan pemain hari ini. Nah, ini bersama Zilki nih, Ki, kita bertugas pas selama pertandingan nih ya. Gimana menurut lo, Ki? Pertandingan yang ini aja ya, kita nggak usah bahas yang pertandingan pertama ya, karena itu kan nggak penting juga. Pertandingan kedua ini dah lawan Libya, 1-2 kalah, walaupun kita unggul lebih dulu ya. Gimana, Ki? Betul, Mas. Kalau dari saya sih, saya melihat pertandingan ini memang cukup banyak perkembangan daripada pertandingan kemarin ya. Terutama saya melihat permainan Jordi Amat yang dia bisa memperlihatkan bentuk seorang kapten gitu. Banyak Gimana menutupi tuh? kekurangan di belakang. Terus juga yang saya lihat juga uh, pola permainannya juga mulai berani. Walaupun ya beberapa kali kita tuh sebenarnya punya serangan balik, tapi kita nggak bisa memanfaatkan itu gitu. Yang akhirnya justru malah salah passing atau kayak salah satunya Witan yang seharusnya bisa mendapatkan bola ke depan tapi malah terhenti karena bolanya itu kesangkut di kakinya gitu loh. Iya, Padahal iya, itu salah jatuh ya. satu yang bisa dikonversikan menjadi peluang gitu. Kalau gue lihat sih sebenarnya apa ya, Ki ya, kayak ya going forward kita emang belum banyak umpan-umpan yang nyambung. Mungkin itu mungkin ini ya, karena selama ini coachin kan bilang selama mereka latihan di Turki lebih banyak latihan fisik. Taktis itu sedikit ditinggalkan ya. Mungkin bisa ngaruh nggak tuh kayak gitu? Ya sebenarnya ngaruh sih dari apalagi kan sebenarnya banyak pemain yang sebetulnya itu sampai itu nggak sama gitu waktunya. Oh, Bahkan beda-beda waktu ya ke training camp ya. Iya, bahkan yang Justin Hapner itu baru sampai yang pas pertandingan pertama itu kenapa dia bisa blunder. Terus itu padahal dia baru sampai itu pagi dan sorenya atau malamnya di waktu sana tuh udah main lagi dan itu kan itu cukup berpengaruh. Mereka belum tune in sama permainan sama taktik coachin. Sedangkan kan beberapa pemain yang udah udah bergabung dari pertama itu kan kelihatan berbeda lah sama pemain-pemain yang sebenarnya bergabung dari pertama. Tapi yang sebenarnya saya lihat ini salah satunya Elkan Bagot sih. Dia termasuk Ya. pemain yang sebenarnya datang belakangan tapi uh, salah satu yang momen yang jadi sorotan tuh waktu dia ngeblok peluang Tackle ya, block dari tackle ya. Libya. Bagus Itu banget sih. salah satu momen yang kayaknya jadi yang paling bagus waktu permainan ketika seleksi lawan Libya sih Mas. Iya. Tadi itu kita main sempat dua back lagi ya, Kia, dua back tengah lagi apa kita main tiga back tadi tuh? Tiga back sih kan ada Tiga back. Elkan, terus ada Rizky Ridho Oh, sama ada Jordi Jordi Amat ya. di belakang. Iya. Tapi emang kita bisa ngeliat itu banyak setelah babak kedua itu pertahanan kita tuh lebih tinggi, mulai Hmm. berani dan itu sebenarnya bagus juga sih uh, percaya diri gitu bisa main. Dan kalau kita lihat juga tadi sebenarnya biarpun Libya itu bermain pressing gitu, tapi kita sendiri itu masih tenang, nggak main bola-bola jauh, tetap berusaha mengalirkan bola dari Ya. belakang untuk membangun serangan gitu. Itu sih salah satu jadi yang bagus gitu. Apalagi kan nanti pas Piala Asia nanti lawan-lawan kita tuh tentu bakal lebih bagus lah. Ada Jepang, ada Irak, walaupun Vietnam itu masih ya Ya. istilahnya masih bisa setara dengan kita gitu kan.
Pertama-tama saya apresiasi kinerja teman-teman di pertandingan sore tadi, dan mungkin kita lihat sendiri tadi mungkin di pertandingan ada banyak kekurangan kesalahan yang kita lakukan, baik itu individu maupun sebagai tim, dan semoga di beberapa hari ke depan menjelang Piala Asia kami bisa giat lagi untuk merubah semua itu dan lebih tampil konsisten lagi di Piala Asia. Kalau saya pribadi, kondisi saya sejauh ini saya rasa sangat jauh berbeda dari sebelum kita datang ke sini, di mana kami di sini kami difokuskan ke fisik terlebih dahulu dan juga beberapa taktik, dan puji Tuhan fisik saya semakin bertambah dan akan terus bertambah menjelang Piala Asia. Dan untuk teman-teman ya saya rasa mungkin kembali ke masing-masing pemain, yang ada yang mungkin rasa fisiknya meningkat atau tidak saya kurang tahu, tapi yang pastinya lewat dua pertandingan belakangan ini yang sudah kita jalani, saya rasa fisik kita semakin baik, mungkin chemistry antara kita yang kita perlu tingkatkan aja. Iya benar, dan itu yang diungkapkan juga oleh sang pencetak gol kita ya, Yakob Sayuri. Dia mengatakan bahwa usaha tim untuk membangun build up dari belakang itu ya berujung ke beberapa kesalahan ya, karena kita lihat oke, walaupun pertandingan pertama kita nggak mau terlalu omongin, tapi ya tadi Zirki udah bilang bagaimana Hubner bikin mungkin satu setengah blunder ya, karena pertama kan untuk gol yang sebelumnya dia juga melakukan kesalahan oper yang berujung ke gol mereka, terus yang operan dia depan gawang. Tapi kemudian di laga ini Rido dengan back pass-nya ya Ki ya, sebenarnya itu Ya, riskan betul. juga ya, sebenarnya bermain Betul. sepak bola modern itu pasti akan ada resikonya ya, dan memang kita dari dulu gaya bermain kaki ke kaki ini mungkin bukan prioritas bagi kita, atau mungkin dalam perkembangannya ketika masih kecil, ketika masih di SSB juga bukan bukan suatu hal yang di encourage bermain seperti itu, tapi kita akan bermain seperti itu menghadapi tim-tim yang pressingnya gila ya Ki ya. Nanti kita akan menghadapi Jepang, Vietnam sebenarnya ya, karena mereka lagi dalam ini aja sih, sebenarnya lagi dalam kondisi yang nggak baik ya, karena Transisi ya, banyak Mas. pemain mereka yang absen ya. Gimana Ki? Apakah nanti kira-kira kalau dari pandangan wartawan dan teman-teman wartawan yang lain, apakah emang itu sesuatu yang ingin STY teruskan di Piala Asia, atau emang ini buat melatih timnya tapi pada kemudian hari lebih mengutamakan transisi nih? Tapi kalau menurut saya sebenarnya ngelihat dari permainan STS jauh ini sih, kayak ini menurut saya permainan yang cukup bagus dari yang dimainin sama STY. Salah satunya yaitu masalah bagaimana kita mulai berani untuk bermain bola-bola pendek, nggak umpan-umpan lambung, dan itu salah satu hal yang sebenarnya jadi poin positif buat nanti di Piala Asia gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal ini Mas, lawan-lawan kita nanti Jepang, apalagi Irak, itu semua dan Vietnam pun itu semua rankingnya di atas kita. Dan Jauh kita lagi ya. Jauh banget. Di Dan bawah itu 100 semua ya. Iya, betul. Apalagi Jepang dengan banyak pemainnya juga yang mentas di Eropa, kayak misalnya salah satu yang main di Spanyol, Kubo, walaupun dia cedera ketika dia mau berangkat ke Piala Asia ini, Mitoma tapi yang tetap cedera. Kubo mah baik-baik aja. Kubo cedera Mas hari Kubo ini cedera baru. juga. Kubo Kayaknya cedera apa-apa juga. tuh sama pelatih Sociedad. Ada Kubo, ada Minamino, ada Endo, ada Tomiyasu. Ngeri juga ya. Ya, itu banyak Sudoan. banget kan pemain-pemain yang berkarir di Eropa kan. Tapi ya betul sih kalau saya lihat itu emang ini ngelihat Libya ini mungkin bakal jadi salah satu uji coba yang bagus juga buat nanti kita ke depan. Tapi kalau dari pandangan Mas Firzi sebenarnya uji coba kita nih lawan Libya dan nanti setelah ini lawan Iran. Nah, menurut Mas Firzi sendiri sebenarnya ini bakal menjadi hal yang poin positif apa yang sebenarnya bisa didapat dari timnas Indonesia? Sebenarnya menarik itu yang tadi lo bilang Ki, bahwa mereka ada banyak pemain dari Eropa. Kita juga ada pemain-pemain dari Eropa. Masalahnya pemain-pemain kita yang di Eropa banyak yang nggak main untuk timnya. Itu yang jadi sorotan buat gue sebenarnya. Kita ngomongin apa? Elkan dulu pertama. Elkan itu ya main di Piala Liga, tapi di Liga Championship, di Championship Division dia duduk di bangku cadangan pun enggak. Terus kita ngomongin Ivan Jenner, kita ngomongin Rafael Struijk, kita ngomongin Marcelino, dan to some extent Arhan juga nggak bermain di klubnya. Itu sih yang bikin apa ya, kita lihat kesalahan yang datang karena match fitness mereka nggak ada.
tadi gue coba lihat menit mainnya Wataru Endo di Liverpool, walaupun dibilang dia adaptasinya susah dan lain-lain, dia masih main 25 pertandingan Ki musim ini bagi Liverpool, 1.300-an menit or somewhat. Sementara tadi Zilki juga udah bilang Ki, ya bagaimana si Take Kubo itu jadi andalan Sociedad, bahkan pelatihnya Sociedad bilang mendingan Jepang cepat pulang deh karena kita perlu dia. Betul. Dan pemain-pemain lagi, Tomiyasu juga jadi andalan di Jepang, di Arsenal. Menurut gue ya itu perbedaannya antara pemain yang di Eropa mereka dan pemain di Eropa kita. Dan lebih lagi Ki, yang menurut gue yang lebih harus jadi perhatian ya, pemain kayak Ivar, pemain kayak Rafael itu belum pernah main di level senior. Hubner pun juga begitu. Kita akan lihat reaksi mereka seperti apa. Bermain di level kontinental sama sekali tidak mudah. Jadi itu yang gue takutin. Kita takutnya sih mungkin kalau secara hasil sulit ya Ki ya. Tapi kan kita lihat kadang kalau performanya bagus ya seperti yang ditunjukin anak-anak timnas U17 ya. Zilki ngelihat terus semua ketiga pertandingan timnas di situ. Secara hasil ya ada hasil, tapi secara performa juga mereka bisa nunjukin. Jadi itu sih yang gue takutin, apalagi ya itu tadi kita kebetulan dapat grupnya sial nih karena kita dapat Vietnam yang tim Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi. Vietnam itu sejak tahun kapan tuh dia ada di 100 besar, terus kayak mereka rekor deh ya berada di 100 besar dunia ya. Terus Jepang juara 4 kali turnamen ya, rekor. Terus habis itu ya mereka tim Asia dengan peringkat tertinggi ya di turnamen. Jadi ya kalau berkaca dari laga lawan Libya ini, kalau susah juga ya pengen mencari kesimpulan ya. Karena tim ini kan yang penting conditioning para pemainnya membaik. Yakob Sayuri juga bilang bahwa secara fisik dia membaik setelah menjalani latihan di Turki ya. Jadi kita lihat aja jelang pertandingan lawan Iran. Kalau Zilki pengen lihat apa Ki nanti di pertandingan lawan Iran Ki? Yang pasti yang saya sebenarnya balik lagi tuh sebenarnya melihat performa Arhan lagi sih Mas. Maksudnya dengan kita melihat Arhan itu kan sebetulnya di Tokyo Verde juga nggak pernah dapat kesempatan main, cuma 2 kalau nggak salah. Itu aja 45 menit cuma sekali ya, 90 menit. Selama 6 bulan apa setahun ya Ki ya? 2021 dia pilih. Lama banget makanya susah. Nah itu sebenarnya Arhan ini seperti yang kayak dibilang sama Sintayong itu bahkan itu kan sebenarnya Arhan itu performa dia jumlah penampilan dia di timnas sama di Tokyo Verde justru lebih banyak di timnas loh. Betul, jomplang. Dan itu apa yang dikatakan Sintayong itu dia bilang sebenarnya kenapa dia selalu milih Arhan sedangkan sebetulnya ya kalau kita lihat beberapa misalnya contoh lah sebut saja pemain Liga 1 siapa lah misalnya gitu. Sebetulnya punya banyak menit bermain daripada Arhan gitu. Tapi satu hal yang Sintayong bilang tuh waktu itu dia bilang cuman istilahnya dia pengen menyelamatkan karir Arhan gitu. Kayak dia takut kalau misalnya terus-terusan Arhan nggak dipakai gitu, performanya semakin merosot gitu. Dan ini sebenarnya kalau misalnya lawan Iran nanti sih yang sebenarnya pengen lihat, sebenarnya uji coba ini kan biar bagaimanapun itu tujuan utamanya untuk ke Piala Asia nanti. Ya, sebenarnya berapapun hasilnya sebenarnya kalau kita melihat perkembangan dari permainan itu, sebenarnya itu salah satu poin positif sih tanpa melihat hasil gitu. Even kalau misalnya kita lihat dari 2 pertandingan ini, sebenarnya ada banyak peningkatan yang diperlihatkan sama timnas Indonesia sih. Sebenarnya itu sih yang saya pengen lebih kita aware gitu. Sebenarnya yang harus dilihat itu perkembangan menuju Piala Asia, bukan masalah hasil menang atau kalah gitu. Ya, betul, setuju banget Ki. Karena apapun yang hasil yang didapatkan di pemanasan ini yang penting adalah tanggal 15 nanti ya. Laga pertama kita lawan Irak dulu ya. Lawan Irak dulu. Jadi memang semua apa yang dilakukan ini, dan gue sih percayalah sama Sintayong untuk persiapan menuju turnamen. Orang dia udah mimpin Korea Selatan menuju Piala Dunia, pasti ke Piala Asia juga bisa.
Ya udah Ki, thank you waktunya. Singkat aja kita ngobrol malam ini. Nanti kita akan membahas lagi setelah laga lawan Iran atau sebelumnya. Tapi yang pasti timnas Indonesia ini akan jadi topik menarik. Nantikan selalu informasi-informasi terbaru dan terkini hanya di kompas.com. Terima kasih waktunya, Zirki. Sampai kita ketemu lagi.